my messages when new players arrive that even though we come from different parts of the world, we were born in different places, we still fight for the same colors. And we still have a duty to defend and represent the country. We come here to have a good result, so a good result means a win. And of course it will be a very difficult match, but I'm confident that we can have a good result. I want to be important for the team, so I give my best. Saudara supporter Timnas Indonesia memadati Sydney Football Stadium. Mereka datang dengan membawa bendera Indonesia berukuran panjang. Itu dia saudara, sambil membentangkan bendera Indonesia berukuran panjang, para pendukung Timnas Indonesia menyanyikan yel-yel dukungan kepada Timnas kita yang akan bertanding atau sekarang sedang bertanding lebih tepatnya melawan Timnas Australia Kamis sore waktu Indonesia. Lebih dari 300 supporter Timnas kita mulai berdatangan di Sydney Football Stadium. Mereka datang dari sejumlah wilayah di Australia seperti Adelaide dan Newcastle. Para pendukung Timnas Indonesia siap memerahkan kandang The Socceroos. Tak lupa beragam atribut turut dipersiapkan. Berdasarkan tiket yang diperuntukkan untuk supporter Timnas, sekitar 4 hingga 5.000 supporter Indonesia akan memberikan semangat bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia sekarang di sini. Merah dan Australia. Di dalam negeri, nonton bareng Timnas Indonesia melawan Australia berlangsung sore ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nonton bareng digelar di area Ring Road depan official Garuda Store dan Plaza Utama GBK. Kalau kita bergeser ke Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pendukung Timnas untuk pertandingan melawan Australia sore ini terlihat di layar kaca Anda, tenda yang sudah disiapkan penuh dan mulai ramai oleh para pendukung Timnas kita. Pendukung berkaos merah pernak-pernik ramaikan suasana nonton bareng Timnas melawan Australia di sana. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan di babak pertama Timnas Indonesia melawan Australia, di studio Kompas TV sudah bergabung bersama saya saat ini pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar, Bung? Baik. Kayaknya beda ya feel-nya. Karena terakhir yang kami cek itu informasinya sudah posisinya Australia unggul 3-0. 3-0. Ini sudah sesuai ekspektasi Anda, dan kalau membandingkan realitanya gimana tuh? Enggak ekspektasi. Apalagi dalam 10 menit awal kita sebenarnya menekan mereka ya. Artinya kita berani untuk keluar menyerang, kita berani untuk ball possession, kita dapat 1 penalti. Momentumnya adalah pada saat kita tidak bisa melesakkan penalti itu jadi gol oleh Kevin Dix. Ini artinya saya tadi berpikir, kita terakhir cetak gol ke gawang Australia itu tahun 84. Setelah itu 41 tahun ya kita nggak cetak gol. Tadi saya pikir penalti itu akan jadi gol. Momentum untuk mengubah catatan. Momentum historis itu tidak terjadi, dan ini kemudian keadaannya berbalik jadinya. Pelan-pelan tapi pasti ada 2 corner langsung didapat oleh Australia. Setelah itu memang tidak jadi gol, tapi kemudian dari salah satu corner itu dicek oleh VAR, ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nathan Chuaon, mau nggak mau ya penalti, dan kemudian gol kedua itu adalah gambaran gimana, yaitu seperti kebiasaan kita, bukan hanya di zamannya Patrick Kluivert, di zamannya Sintayong juga. Pada saat untuk mengejar ketertinggalan kita keluar menyerang, lupa pertahanan, kita bertahan terlalu tinggi, dan gol kedua itu terjadi. Dan gol ketiga, yaitu tadi, defense yang tidak rapat seperti biasanya membuat para pemain Australia leluasa. Di kotak penalti 2 orang pemain bisa pegang bola tanpa tersentuh dan kemudian diselesaikan oleh Irfan dengan sangat baiknya tadi untuk gol ketiga. Oke, ini sudah 3-0 sampai di menit 35 tadi yang saya perhatikan. Masih ada ruang tidak sebetulnya buat timnas kita buat mencoba unggul di babak kedua nanti? Kayak gini.
Kalau melihat kekuatannya adalah level kita kan sebenarnya secara kualitas sama atau bisa dikatakan kalau sedikit Australia di atas kita. Agak sulit untuk mengejar ketertinggalan dengan level permainan dengan level 2 tim yang sama. Apalagi ketinggalannya 0-3. 0-2 itu adalah margin di mana tim kalau tidak hati-hati setelah unggul 2-0 akan bisa disamakan. Tapi kalau 0-3 jarang sekali itu terjadi. Pernah terjadi tapi jarang dengan dua tim yang kekuatannya kurang lebih sama seperti ini. Kedodoran kita di lini belakang nggak sih? Iya, lini kalau belakang. dilihat? Tapi kita kedodoran lini belakang karena suatu sebab. Karena kita ingin main ball possession. Biasanya kan kita kan kompak di belakang, solid defense, kemudian counter. Ini yang kita tidak terjadi. Marcelino jarang sekali menguasai bola. Artinya bola-bola awalnya memang passing-passing sempurna. Tapi terakhir setelah kita ketinggalan, kita crossing-crossing juga ujung-ujungnya yang kemudian mudah dipatahkan oleh Australia. Dan sulitnya adalah yaitu tadi, mengejar ketertinggalan 3-0. Tapi kita harus mengejar ketertinggalan. Kalah nggak apa-apa asal kita bisa bikin gol. Karena dengan margin yang kita minus 6 sekarang, kita ada di urutan kelima udah sekarang. Artinya Bahrain yang belum main pun naik ke urutan ketiga. Kemudian Arab Saudi naik ke urutan ketiga, Bahrain naik ke urutan keempat. Kita hanya ada di atas China yang golnya minus 10 kalau nggak salah. Kita sekarang sudah minus 6 dengan poin yang sama 6. Dan ini kita harus bikin gol. Setidaknya 2 gol atau 1 gol untuk membuat margin kita tetap bisa bersaing dengan lawan-lawannya. Karena besar kemungkinan ya siapa yang lolos ke putaran keempat ya kalau kita kalah ini kan lupakanlah untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi lolos ke putaran keempat kan masih ada dan itu dengan margin gol yang harus bersaing dengan lawan-lawan lainnya. Artinya kita harus bikin gol untuk mengejar ketertinggalan margin gol itu tadi. Karena mungkin sebagian dari penonton kita juga berekspektasi dengan banyak pemain naturalisasi kita kan posisinya bisa lebih unggul begitu. Betul. Dengan membaca gol pertama di menit ke-17, gol kedua malah terjadi kurang 2 menit sebelum itu. Ada apa ini? Sebenarnya sederhana. Kita dapat penalti kita tidak bisa manfaatkan. 10 menit kita bermain baik, terutama di sayap kiri. Dean James bagus tadi. Kemudian dari umpannya tadi datanglah pelanggaran untuk Rafael Struijk sehingga kita dapat penalti. Penalti nggak masuk, momentumnya hilang. Kemudian kita kemasukan penalti dari sesuatu yang dicek oleh VAR. Itu kan apa ya? Seperti ada drop dari para pemain. Kemudian gol kedua cepat sekali. Kita ingin mengejar ketertinggalan, ya kita dipatahkan dengan serangan mereka yang itu kan tadi counter mereka sebenarnya yang luput dari jangkauan kita karena kita bertahan terlalu tinggi. Michel Gers maupun Jay Isis bertahan terlalu tinggi. Ini resiko dengan main dengan 2 center back. Kalau main dengan 3 center back kan mau tidak mau ada center back ketiga yang akan ada di belakang untuk menangkis serangan itu. Melihat momentum yang seperti ini, ditambah lagi kalau kita ingat lagi di beberapa hari sebelumnya kan melihat timnas Australia, di netizennya Australia pun masih berkomentar kok pengganti 8 pemainnya malah seperti ini begitu. Betul. Dengan fenomena yang kita lihat sekarang dengan penampilan yang ada di babak pertama ini kan akhirnya jadi bertolak belakang begitu dengan ekspektasi. Dan ini golnya dicetak oleh 3 pemain, tidak 1 pemain. Dan 3 pemain ini 2 diantaranya adalah pemain pengganti. Jadi ini kecuali Irvine tadi ya, pemain inti mereka. Jadi ini gambarnya ya teledor di kita sebenarnya ya. Karena selama 10 menit toh kita bisa menguasai jalannya pertandingan. Tadi bisa mengimbangi, artinya serangan silih berganti, lapangan tengah kita juga beberapa kali memenangkan duel di lapangan tengah. Tapi setelah gol momentum yang kita tidak dapat tadi ya kita agak berantakan jadi di belakang. Masalah strategi ada yang salah di sini? Enggak, awalnya sih nggak salah ya. Tapi sekarang benar-benar harus ganti strategi ya artinya. Mau tidak mau harus berusaha cetak gol lah seenggak-enggaknya. Sambil berpikir ke depannya gimana lawan Bahrain nanti. Dan harus hati-hati juga terutama Martin Pas, Jay Izzes dan Calvin Verdong. Karena mereka terkena ancaman kartu kuning dan tidak bisa main lawan Bahrain kalau kena kartu kuning di sini. Oke, mempelajari pertandingan sekarang yang ditangani langsung oleh Kluivert dan kalau kita bandingkan di era STY ada yang terlihat nggak nih kira-kira menurut Anda Bung Git? Yang tidak terlihat adalah defense kita yang kompak waktu zamannya STY. Memang kalau kita lihat gayanya Patrick Kluivert kan memang dia tidak mau bertahan ya. Pegang Curaçao aja kan dia nyerang gitu loh. Dia bisa menang lawan Virgin Island dengan 8-0 tapi lawan-lawan yang lainnya dia juga kalah. Dan ini kan kekuatannya sama kita bisa dibilang level Australia itu kalau melihat individu pemainnya mungkin sama dengan kita, tapi dengan pengalaman Australia bermain di event gede yang lebih besar daripada kita, lebih sering daripada kita. Ini juga bisa jadi kendala dan terlihat sekali tadi gimana kita agak rentan pada saat kita ketinggalan, pada saat kita tidak bisa mencetak gol. Oke, kita sekarang juga sambil menunggu laporan langsung dari tim kita yang juga berada di Sydney Football Stadium.
sambil kita juga akan mempersiapkan ini. Cuman menurut Anda nih untuk babak kedua akan sejauh mana perubahan taktik, perubahan strategi ini akan bisa menyelamatkan timnas kita? Coba masukkan Joe Pelopessi kalau saya pikir ya. Oleh Romeni kan juga tidak banyak dapat bola tadi ya. Pasti akan tetap dipertahankan, tapi mau tidak mau ya coba Septian Satria Bagaskara, mau nggak mau, karena apa ya, dia pemain pengganti, dia sudah cetak 7 gol, 1 assist, 6 gol diantaranya datang pada saat dia jadi pemain pengganti. Ya layak dicoba lah, mau nggak mau. Udah nothing tulus lagi ya 0-3 ini. Jangan tambah kemasukan, tapi harus berusaha untuk memperkecil ketinggalan, karena margin perbedaan gol itu yang akan menjadi penentu siapa yang lolos ke putaran keempat. Ini udah sulit untuk masuk ke putaran untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Karena Australia sudah 10 poin kalau mereka menang sekarang ya. Walaupun ini baru babak pertama, belum berakhir. Tapi ketinggalan 3 gol rasa-rasanya ya terlalu aja Australia kalau sampai sampai harus samain. Tapi nanti kita akan coba diskusikan lagi lebih lanjut. Sekarang saya mau ajak Anda untuk bergabung saudara ke Sydney Football Stadium. Dan di sana sudah ada Nero Leo, perwakilan Garuda Indonesia Football Fans yang ikut nonton langsung di sana. Bung Nero, terdengarkah suara Tifal di sini? Ya, terdengar Bang Tifal. Apa kabar semuanya teman-teman yang ada di Indonesia? Tolong ceritakan kepada kami yang ada di Jakarta ini suasananya setelah melihat pertandingan babak pertama di sana. Cerita lebih banyak dari sana, Bung. Aduh, luar biasa, ini sangat penggemar timnas Indonesia yang masuk ke stadion ini, lebih dari 5.000 penonton yang tergabung dalam Garuda Australia maupun fans timnas yang langsung datang dari Jakarta. Begitu gol Kevin Dix gagal menyentuh tiang gawang, kekecewaan terlihat dari seluruh penggemar timnas. Lalu kemudian terjadi gol pertama, gol kedua, dan bahkan gol ketiga yang sama sekali di luar daripada prediksi para penggemar timnas yang menyaksikan langsung pertandingan pada malam hari ini. Tentu sangat lemas di kiri kanan saya maupun di bagian belakang, sangat kelihatan bahwa mereka begitu kecewa melihat pertandingan babak pertama ini berlangsung, yang mana Indonesia dengan formasi 3-4-1-2 yang diterapkan Coach Patrick ini sepertinya belum mampu menjawab harapan daripada penggemar timnas Indonesia. Unek-unek dari para penonton yang ada di sana, terutama pendukung timnas, apa-apa saja suara mereka, Bung? Aduh, ini luar biasa. Ini mereka sangat kecewa, tentu sedih di babak pertama dengan rentan waktu yang tidak terlalu lama. Bisa terjadi 3 gol yang sepertinya gol itu bukan gol-gol yang susah ya, selain penalti tadi. Karena itu akibat ada kesalahan persepsi di bawah tadi, sehingga terjadi gol yang kedua. Nah, ini mereka sama sekali kecewa, sedih, bahkan ada beberapa dari mereka yang menangis setelah menyaksikan 3 gol tersarang di gawang Indonesia pada babak pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan Coach Patrick dapat meramu dengan waktu 15 menit ini untuk kemudian bisa menjawab apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di stadion, lebih dari 5.000 penggemar timnas Indonesia yang memadati stadion ini. Melihat pertandingan di babak pertama, masih ada babak kedua, sebesar apa ekspektasi supporter kita di sana, Bung? Tadi kami sempat ngobrol sebentar untuk babak kedua, mereka walaupun ekspektasi ada, mungkin tertinggi ekspektasi kita sekarang adalah bisa imbang dengan merebut tetap 1 poin. Tapi setidaknya jika itu tidak terjadi, minimal kita tidak tertinggal jauh. Ada cetakan gol dari para pemain yang luar biasa hebat sebenarnya, yang mengisi lini depan pemain timnas Indonesia, karena nama-nama beken memang sudah main pada kesempatan hari ini. Misalkan Romeni, Gin, kemudian ada Stride, 3 pemain depan ini luar biasa sebenarnya, kolaborasi yang baik sebenarnya. Cuma memang kesempatan dan momentum ini masih kita tunggu. Semoga di sisa 45 menit babak kedua nanti mereka bisa menyusun strategi yang lebih tajam, dan harapan teman-teman di sini serang saja, menyerang, karena apapun ini sudah 3-0. Harapan mereka minimal ada gol, 1 atau 2 gol bisa tersarang di Allianz Sydney Stadium ini. Minimal ada gol untuk yang babak berikutnya, sehingga bisa dipastikan bahwa penonton kita, para pendukung timnas Indonesia di sana masih tetap bertahan di kursinya masing-masing. Kita bertahan, ini tetap mereka akan bertahan sampai terakhir, karena di akhir juga nanti kita sudah sepakat teman-teman Garuda Australia untuk bisa menyokong timnas kita. Di laga terakhir 25 kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku
seperti yang kita sering lakukan di Gelora Bung Karno, Jakarta ketika Indonesia selesai bermain. Nah, mereka sedih sekali, Mas. Jujur ini kita benar-benar shock, nggak menyangka 3 gol bisa tersarang dengan cukup atau relatif mudah ke gawang timnas Indonesia. Terlepas pada pertandingan babak pertama tadi, melihat posisi kita, timnas kita sudah sampai sejauh ini, apa yang bisa Anda gambarkan kepada kita semua di sini? Ya tentu harapan masyarakat, Mas, ini sangat tinggi kepada timnas Indonesia yang hari ini luar biasa sudah diisi pemain-pemain top yang berkiprah di Eropa. Lalu kemudian mereka juga hampir boleh dibilang mungkin lebih dari 80% berasal dari akademi sepak bola sejak junior di Belanda. Mereka sudah punya jam terbang yang sangat tinggi di klubnya masing-masing. Tapi mungkin ada suara-suara tadi mengatakan bahwa memang mereka ini baru bertemu sekarang ini bermain. Sementara timnas Australia, mereka sudah bermain lebih dari 15 kali bersama tim mereka. Untuk kekompakan timnya mungkin masih unggul jauh dibanding tim Indonesia ini. Oke, Bung Nero dari Sydney Football Stadium, saya masih bersama dengan Bung Gita Suwondo di sini. Bung Gita, akhirnya kan banyak pandangan melihatnya begini, dengan masa latihan yang terbilang pendek, kita bertanding di kandang orang, begitu kan, kita tandang ke sana, waktunya mepet. Apakah ini yang menjadi faktor sampai akhirnya hasilnya seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya, enggak harus juga ya, karena FIFA Match Day kan selalu dengan jarak-jarak pendek. Australia pun mengalami hal yang sama, jarak pendek. Mungkin kalau Jepang, Australia, Bahrain, China, kemudian Saudi Arabia, itu pelatihnya sudah pelatih lama. Artinya mereka sudah memegang pertandingan yang keberapa kalinya. Ini kan Patrick Kluivert baru, mungkin kendalanya di situ. Sehingga waktu yang mepet itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Tapi kalau melihat 10 menit pertama kita nggak kalah dalam permainan, seharusnya ya itu tadi, momentumnya adalah kita kehilangan momentum, tidak bisa mencetak gol itu. Itu yang saya pikir menjadi kendala. Dan itu nggak bisa menyalahkan pelatih ya sebenarnya ya. Karena kemudian setelah kita ketinggalan, kita berupaya untuk menyamakan kedudukan, kita terlalu terburu-buru, defense kita high defense, ya mau nggak mau ya jadi kita dihukum oleh lawan. Faktor luck, menurut Anda nggak? Nggak juga, lebih karena ini ya, kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan, kita lupa pertahanan kita. Itu aja, gol kedua dan ketiga kan isinya kayak gitu. Kalau membandingkan performa dari Australia yang saat Anda terakhir kali melihat dan yang hari ini, ada yang berbeda signifikan tidak yang perlu dicermati untuk babak kedua nanti? Pertandingan terakhir mereka melawan Bahrain, mereka kerepotan lawan Bahrain. Kenapa? Karena Bahrain bermain dengan pola bertahan mereka. Oke. Ini yang kita tidak lakukan. Sorry, saya harus tahan di situ. Saya mengajak Anda untuk melihat kedatangan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah berada di arena nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Yang juga menarik untuk dicermati nanti adalah sejauh mana Coach Shin Tae-yong ini merespons performa dari timnas kita di babak pertama dalam laga tandang di Australia. Kita coba simak pernyataan dari Shin Tae-yong. Istirahat aja di Korea. Berarti Coach Shin baru datang kapan? Semalam baru sampai. Baru sampai tadi malam. Nanti juga tanggal 25 juga ya? Ya. 25날 또 우리 팬들하고 같이 먹더라고. tanggal 25 nobar juga bersama para fans. Jadi bukan hari ini tapi juga tanggal 25. Ada yang mau disampaikan kepada para fans yang udah kangen sama Coach Shin Tae-yong? 감사합니다. 대만가시아. 일단 우리 팬들이 이렇게 반겨주고 챙겨주셔서 너무 감사하고 저는 행복하다고 생각하고 있습니다. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dan dengan situasi seperti ini, Coach Shin sangat merasa bahagia. 제 마음속에는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. Selalu ada Indonesia dan masyarakat Indonesia di hati Coach Shin. 일단 우리 인도네시아 대표팀이 전반에 아쉽게 3대0으로 치고 있지만 후반 45분이 남아있고 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한 뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
Memang 45 menit tadi sayang sekali hasilnya 0-3. Tetapi masih ada sisa 45 menit lagi dan juga masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi kita harus menjadi satu semua untuk mendukung timnas Indonesia. Mas Sintayong masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang dengan sayangnya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi memang anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi dengan hati senang Coach Shin pasti akan mendukung terus timnas Indonesia. Terakhir, apa yang paling dikangenin sama Indonesia? Kan kemarin tidur di Korea terus. Yang dikangenin sama Indonesia apa? Jebret ya? 사실 집으로 상당히 그리웠고 보고 싶었고 생각이 많이 났던 친구 중에 한 명이었다고 생각하거든요. Memang salah satu teman yang terbaik Coachnya Bang Jebret. Bang Balin itu memang salah satu yang Coachnya paling kangenin memang. 사실 옆에 있어서 그런 게 아니라 제가 좀 석연찮게 떠나갈 때 그래도 저한테는 많은 힘을 줬던 친구라고 생각하면 됩니다. Bukan karena lagi ada di samping Coach Shin, tetapi ketika meninggalkan Indonesia dia tetap ada di sebelah Coach Shin dan mendukung terus. Jadi sedih aku. Makasih Coach Sintayong, nanti kita tunggu babak yang kedua. Kalau ada waktu ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. 네, 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑고 Senang bertemu semua. Selalu ada timnas dan masyarakat Indonesia di hati mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Itu yang disampaikan dalam keterangannya di acara nonton bareng timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Dan sekarang juga masih terus berlangsung penyampaian keterangan yang disampaikan kepada para pendukung timnas yang sedang ikut nonton bareng di sana. Saya terpaksa harus menyudahi diskusi kali ini, tapi terima kasih banyak Bung Gita sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Bung Nero juga dari Australia, terima kasih sudah mau meluangkan waktu bercerita bersama kami kali ini. Selamat malam untuk Anda di sana. Bung Gita, sehat selalu untuk Anda. Sama-sama. Dan kami akan lanjutkan informasi lain di Kompas Petang sebentar lagi, termasuk soal tim investigasi peristiwa penembakan 3 polisi yang saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung, menemukan 1 senjata api di semak-semak sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian.